seorang anak memanggil ibu kandungnya dengan panggilan seperti itu. Itu hanya ada di dalam kitabnya Kristen. Gitu loh Pak. Gitu ya. Silakan. Iya. Jadi ada sedikit saya mau tanya, ya kan? Nah, menurut Bang Juma itu Yesus sama nggak dengan Isa Al-Masih? Kalau dari sejarahnya Pak, tempat TKP-nya itu sama. Cuman satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah konsep ketuhanan di mana Yesus diajarkan. Kalau di Islam diajarkan orang itu sebagai manusia suci. Kalau di tempat Abang diajarkan manusia Yesus itu manusia terkutuk. Gitu loh Pak. Oke, berarti Yesus sama Isa Al-Masih sama lah kira-kira gitu lah ya. Oknumnya sama, konsep ajarannya antara Islam dan Kristen yang berbeda. Oknumnya sama. Oh, jadi cuma ajaran yang berbeda ya. Iya. Oh gitu ya. Betul. Jadi saya mau tanya. Jadi yang saya dengar kan, memang saya ya nggak begitu mengerti masalah apa yang cuma ada yang saya dengarkan. Jadi kalau pada akhir zaman nanti yang untuk menghakimi manusia siapa yang datang Bang? Yang menghakimi kemudian manusia Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, di dalam Kristen Yesus Kristus. Gitu Bang. Cuman gitu masalahnya gitu ya. ketika Nabi Isa itu datang, ketika Yesus datang, Kristen semua diusir Pak. Islamnya tidak diusir. Gitu. Iya. Tuh pakai kata-kata pengusiran ya. Iya, diusir Pak. Mana? Kemana? Kristen malah disebut sebagai pembuat kejahatan. Ada tertulis di dalam Matius 7 nomor 21. Orang-orang Kristen akan berseru kepada mereka, kepada Yesus, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Kenapa Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan Pak? Menurut Yesus, karena Kristen itu adalah serigala yang menyamar seperti domba. Artinya dia bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel. Menyembah Yesus bukan atas kehendak Tuhan. Makanya dianggap sebagai pembuat kejahatan. Iya. Jadi gini Bang Juma, kan? Iya, gimana Bang? Pengetahuan Anda kan mengatakan pada akhir zaman bahwasanya nanti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus datang ke dunia ini menghakimi dan mengusir umat Kristen. Betul. Karena kamu memuji menyembahku kan gitu kan, padahal kamu berbuat jadi kejahatan. begini, Bang Juma. Siap. Itu makanya Bang Juma kalau mengutip ayat-ayat di Alkitab itu dilihat dulu teks topik di atasnya, jangan dicomot ayatnya. Jadi gitu ya Pak. Begini, ada inti pembicaraan, topiknya apa, topiknya di atas apa, jadi baru ke bawah turun. Jadi kalau yang kalau menurut saya kan itu masalah begini, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang mengaku memuja Tuhan atau Allah atau Yesus, padahal lain di bibirnya, lain di hati. Karena Tuhan tahu. Bukan karena dia pakai jubah, bukan dia pakai berduduk di atas mimbar. Jadi enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi biar tahu Bang Juma, jadi di gereja itu sekalipun bukan itu semua di situ lantas manusia suci. Bahkan di gereja sekalipun ya banyak setan. Bukan di luar aja. Itu maksudnya. Baik. Kalau yang sepengetahuan saya ya bukan berarti berbicara agama, kamu agama Kristen pembuat kejahatan, kamu agama Buddha, kamu masuk kiri, kamu Muslim masuk ke surga. Bukan gitu Allah Yesus berbicara. Baik, karena baik. Tuhan Yesus, karena Allah itu bukan anak-anak memilah-milah, bukan. Baik, Allah, baik Bang. kalau yang begini Bang Juma, kita itu punya konsep Allah itu mengasihi semua umat manusia. Jangan Bang Juma memperkecil
Allah itu bodoh atau bodoh. Masa begitu 5 miliar manusia ini? Jadi semua itu dimusuhinya, berarti muslim aja dibela. Ya kalau memang kalau kan gitu berarti detek banget sifat Allah kayak gitu. Gimana? Lalu yang diusir umat tadi manusia- itu apa, Pak? Yang Gimana diusir ada tadi itu makanan siapa? kalau Enyahlah ada daripadaku, engkau semua Enyalah dari pembuat hadapanku. kejahatan. Enyalah dari hadapanku. Karena apa? Banyak manusia mengaku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdiri di mimbar, mengasih persembahan supaya dilihat orang. Padahal hatinya busuk. Karena yang tahu hati manusia itu cuma Tuhan, bukan manusia. Jadi Tuhan tahu. Sekalipun dia duduk di mimbar berkuak-kuak, sekalipun sumbangannya besar ke gereja atau ke masjid, sekalipun dia berpuasa, Tuhan tahu. Contoh keluar dia dari rumah mukanya kayak lesu, tapi kan Tuhan tahu apakah dia memang berpuasa hanya makan tapi nafsunya enggak, apakah Ini dia kemana muka ini? dan- Kawanku, itu dibawa kemana ini? jangan Bang Juma bilang terlalu besar panggung ini untuk diberikan kepada dia, Bang Zuma. Jadi gini, oke. Baik, Ya, yang pertama Pak siapa tadi? Yang pertama yang mengatakan panggilan Kakanda dan Adinda itu bukan kami, tapi Kristen atas nama Masaha itu tadi. Menurut karena dia, saya dengar itu agak bodoh juga Kristennya itu, Ya. cuap-cuap juga itu. jadi itu bukan kami, itu Kristen. Itu yang pertama. Oke, yang kedua Pak, yang kedua, Yesus mengatakan di dalam pengajaran Bapa bahwasanya orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang non-Yahudi kemudian untuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Lalu kemudian di dalam kitab Bapa 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan penyesat itu adalah yang meninggalkan Yerusalem lalu pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Nah sekarang Kristen ini tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Di mulutnya aja mengatakan Yesus manusia, tetapi dalam hatinya dan imamnya Yesus itu adalah Tuhan. Itulah antikristus itu yang tidak mengaku Yesus manusia. Bapak mengaku tidak Yesus itu manusia? Ya selama dia di bumi, ya dia manusia. Berarti Tuhan pernah berubah. Selama dia di bumi, dia jadi manusia. Selama dia menyampaikan firman-Nya, dia Tuhan. Maksudnya gimana? Sekarang gini Pak, ya kan? Kalau posisi dia selama di bumi, dia bisa kita bilang 100% dia manusia. Lah kalau dia manusia Pak, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Loh, sekarang begini Pak, kalau dia Tuhan, ya otomatis ya pengikutnya sudah mati semua lah. Itu serupa dengan bahasa si Zakir Naik. Zakir Naik kan mengatakan, di mana tertulis di Alkitab bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembah. Iya di mana? Di mana itu Pak? Dengar dulu, itu kan perkataan bodoh si Zakir Naik itu. Loh kok bodoh? Jadi Kan kalau Yesus, bilang- kan Yesus yang mengatakan Pak. Yesus yang mengatakan Enggak. dia bukan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari mana ilmunya? Aduh. Kok adu Pak? Sekarang kan- Kok adu? Harus Anda pertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, ilmunya dari mana Pak? Ilmu dari mana? Oke, dia meninggal posisinya sebagai manusia. Lah, Dia yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi yang menjadi manusia ini apa, Pak? Iya kehidupannya sehari-hari. Iya maksud saya, yang menjadi manusia Yesus ini apa? Malaikat.
Tapi kan aku bilang dia itu manusia 100% manusia. Iya, sebelum dia jadi manusia, dia apa? Iya, dia kalam. Maksudnya Firman. bukan Tuhan. Firman kalam. Bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Loh, berarti Firman. Berarti Tuhan bisa jadi manusia? Ya 1000% lah. Kalau Tuhan itu Pak Jangkan jadi manusia, jadi batu pun mau dia, jadi kodok pun bisa. Tapi kalau manusia jadi berarti kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Gimana itu, Pak? Sekarang gini makanya Pak. Kok Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Ini ajaran dari mana, Pak? Begini tuh Pak Juma, ya kan? Iya, silakan, Pak. Yang mau diselamatkan Allah itu kan manusia, karena manusia yang ciptakan Allah. Jadi apa salahnya dia turun menjadi manusia? Oh, nggak bisa, itu salah, Pak. Kalau Tuhan jadi manusia, nggak bisa, itu ajaran tak ada yang pagan. mustahil bagi Tuhan. Oh, mustahil, Pak, mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Inilah kelemahan konsep batilnya Kristen. Ini makanya perlu diluruskan. Bagaimana Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, Pak? Dengan alasan ingin menyelamatkan manusia. Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa menyelamatkan sehingga dia harus berhenti menjadi Tuhan? Jadi kalau Tuhan ingin menyelamatkan setan, dia harus menjadi setan gitu. Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhan jadi monyet. Itu kalau Pak Juma bilang dia punya kuasa menyelamatkan manusia, berarti serupa dengan film dia begitu datang buktinya Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa, Tuhan menyelamatkan manusia melalui para nabi, Tuhan menyelamatkan manusia lewat Nuh. Kenapa harus itu Tuhan kan menyelamatkan manusia dengan dia berhenti menjadi Tuhan? Kan lucu. Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa, ya kan? Tuhan menyelamatkan manusia jadi melalui Nabi Ibrahim. Itu kan keselamatan yang mana? Itu waktu mereka itu ditawan sama Raja Firaun, diselamatkan Musa. Terus waktu kapan? Dari cengkeraman. Jadi ini keselamatan dengan lupa apa? Ini keselamatan yang bukan artinya antar pulau. Ini manusia daging menjadi roh. Pak Juma itu ya beda. Gimana? Nggak bisa, Pak. Konsep itu nggak bisa karena tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh Nabi. Sekarang tanya dulu Pak Juma. Ajaran yang Bapak ajarkan ini ajaran ajaran Romawi yang Anda ajarkan ini. Sekarang ku tanya dulu Pak Juma. Yang mau diselamatkan mati lahir bangkit dalam bentuk roh. Manusia itu kan dagingnya kan balik ke tanah, rohnya yang perlu diselamatkan. Jadi kematian ada, kebangkitan ada. Jadi Yesus itu menunjukkan bahwasanya manusia ini dibangkitkan lagi. Bukan artinya nggak jelas. Manusia lahir, oke. Mati, oke. Jadi habis itu kemana? Kan pasti ada kebangkitan. Siapa yang menunjukkan kebangkitan? Belum ada ajaran-ajaran agama yang menunjukkan kebangkitan. Ya matilah tanam. Mati tanam. Al-Quran mengajarkan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati biizni dengan izin Allah. Apa masalahnya, Pak? Iya benar, tapi kan saya bilang itu kan kebangkitan di dunia, tapi kebangkitan setelah kiamat kan nggak ada yang mengajarkan. Siapa yang menunjukkan? Semua para nabi mengajarkan kebangkitan setelah kematian. Ada yang disebut hari penghakiman. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 12:48-42, Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau antara Bapak dengan saya dihakimi oleh Yesus, saya ditanya, wahai Suma, iya bang, siapa yang mengajarkan kamu mendudukkan saya hanya sebagai utusan Tuhan? Saya akan menjawablah, bukannya kamu sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan? Makanya aku mengenal kamu sebagai utusan aja. Nah Bapak yang ditanya, wahai Bapak, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban Bapak kira-kira?
Nggak ada suaranya. Buka Suaranya mic, nggak Pak. ada. Buka Ke mic, mute, ke buka mute, mic. ke mute. Ke mute, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Bang. Oke. Oke. Ah, Nah, kalau Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban saudara saya ini? gimana Bang Juma? Kalau saya ditanya oleh Yesus, Ah, Bang Suma, kenapa kamu menyanggap aku ini hanya utusan? Saya jawab, lah bukankah kamu sendiri yang mengajarkan? Hidup kekal itu di dalam Yohanes 17:3 adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti saya harus mengenal engkau sebagai utusan. Lolos saya, Bang. Nah, abang yang ditanya, kamu kenapa menyembah saya? Siapa yang ngajarin? Jawaban abang apa? sekarang gini Bang, Abang harus mundur kembali ke belakang. Kenapa? Dari Enggak, mana jawab, Abang tahu? jangan Dijawab ajarin dulu, Bang. saya, Dijawab dijawab dulu. dulu. Ini, Apa dari- jawaban dari mana? Anda ketika Dari- ditanya oleh dari Yesus, mana? kenapa Anda menyembah saya? Apa jawaban Anda? Enggak, dari mana tahu Abang ada kebangkitan sama Abang? Coba saya tanya. Lah, manusia Abang mundur itu, dulu. manusia semua akan dibangkitkan dari kematian. Buktinya siapa? Siapa yang nunjukkan? Siapa nabi yang sudah? Kan belum sampai pada masa kebangkitan, Pak. Aduh. Lu kok adu? Kan udah saya katakan, yang menunjukkan itu cuma Nabi Isa Al-Masih, Oh, lahir, mati, bukan. bangkit. Selebih itu siapa? Siapa? Yahya juga demikian. Di dalam kitab kami juga demikian. Semua manusia juga akan bangkit. Elia juga membangkitkan orang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, sapi juga membangkitkan orang mati. Kenapa jadi masalah itu, Bang? Terus sekarang permasalahannya, Yesus akan datang menjadi hakim. Saya dihakimi, abang dihakimi. Saya mendudukkan dia hanya sebagai utusan. Abang mendudukkan dia sebagai Tuhan. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan abang ini menyembah aku? Apa jawaban abang? Abang harus mundur kembali sedikit. Kenapa pula mundur? Kenapa nggak berani jawab ya? Enggak, dengar dulu. Bukan nggak jawab. Abang mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih pada akhir zaman akan turun menghakimi. Betul nggak? Iya. Di Yohanes 12:48 di kitab Anda sendiri itu ada. Abang mengatakan, mundur sedikit ya, bahwasanya Yesus pada akhir zaman akan turun kan menghakimi, atau Iya. Isa Al-Masih datang menghakimi. Nah, sekarang yang menghakimi itu selain itu siapa itu sebenarnya yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu Aku utusan atau Tuhan? Siapa? Tuhan yang menghakimi, Pak. Jadi Yesus yang mengatakan, menghakimi Tuhan jadi. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya perkataan-perkataan Yesus yang adalah firman Allah yang disampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim Bani Israel kelak. Apa yang Yesus katakan itulah yang menjadi hakim. Oke, mundur sedikit ya. Mundur Saya mau lagi. tanya sama Bang Juma. Iya, silakan, Bang. Saya sedikit aja biar jangan. Awas abang di belakang terlalu ada lubang, fokus. jangan mundur terus. Iya, itu Silakan, saya Bang. tanya Bang Juma itu Siap. firman sama Allah sama nggak atau beda? Beda. Beda, Bang. Apa dasarnya Abang bilang beda? Lah, Apa dasarnya? firman beda? itu perkataan. Sementara Allah itu pemilik perkataan, sang yang berkata-kata. Antara abang dengan perkataan abang itu beda. Abang mendengarkan perkataan saya di situ, Bang. Kalau aduh, nanti gini lah itu Bang. Kalau Abang ini kuingat ini Bang ya. Kalau Abang Iya. bilang firman itu beda sama Allah, nanti biar ku cari apanya. Oh Sama iya. apanya. Beda antara firman dan juga Allah, beda. Firman itu perkataan. Oke lah, sampai di situ lah Bang Juma, nanti saya cek dulu karena perkataan Abang sedikit ini bahwasanya
firman itu beda sama Allah. Nah, itu didengar penonton. Nah, Iya, oke. Oke. Nah, sekarang saya kasih analogi sendiri, Pak. Analogi biar kita lebih jelas. Menurut Abang, apakah Bang Suma dengan perkataan Bang Suma itu sama? Ya jelas sama lah. Oke, baik. Yang Anda dengarkan di sana itu apa? Sekarang kan kalau udah keluar suara Bang Juma kan itu udah terfokus semua bahwasanya udah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang suara saya yang Abang dengarkan di Medan ini itu saya atau bukan? Ya Bang Juma lah. Nah, coba lihat HP itu. Apakah itu Bang Suma? Ya. Pokoknya kan tadi suara. Kenapa jadi cerita lari ke HP? Lah, Kan iya. Abang bilang Kan yang Anda dengarkan HP di situ. Bukan saya itu yang Abang dengar. Itu suara saya yang keluar dari HP. Coba lihat HP itu coba. Apakah itu Bang Suma? Begitulah antara Yesus dengan Tuhan. Yesus itu cuman penyampai firman, dia hanya HP. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kamu dengarkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Andai saja HP itu bisa berbicara, maka HP itu akan ngomong kepada Bapa, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang dibicarakan Bang Suma di Makassar. Gitu, Bang. Bahkan kalau Anda melihat di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Gitu, Bang. Oke, jadi gini Bang Juma, biar kita kan mungkin banyak yang mau, kan banyak juga yang mau ngobrol lagi itu kan. Nanti kita nggak Iya, iya Abangku. Lain waktu kita bisa bicara face to face. Baik, Heart to heart. Jadi gini Bang Baik. Juma ya kan. Siap, Nah, begini siap. ada sedikit terakhir ini. Baik, Oke lah. Abang. Oke gini Bang. Oke Baik. nanti gini aja. Abang sama saya, ya kan? Ya, Nanti malam. baik. Habis acara ini, abang berdoa nanti malam di kamar, ya kan? Siap. Saya berdoa di kamar, ya kan? Ya, Nanti malam abang berdoa di kamar, saya berdoa di kamar. Coba abang bayangkan wajah Allah itu. Enggak boleh. Saya enggak. Coba. Enggak boleh, Bang. Di Islam enggak boleh membayangkan wajah Allah. Itu artinya memberhalakan, Bang. Enggak boleh di Islam. Allah itu bukan Abang, Allah itu bukan makhluk. Bagaimana bisa dibayangkan? Allah itu bukan makhluk. Yang dibayangkan itu makhluk. Yesus bisa Anda bayangkan karena Yesus makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu, Bang, di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, jelas sekali bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Bagaimana bisa kita bayangkan sementara rupa Tuhan itu tidak serupa dengan apa yang bisa kita bayangkan? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Bagaimana bisa dibayangkan kalau wajahnya tidak pernah dilihat? Musa juga mengatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Kali bagaimana mau dibayangkan Tuhan itu? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala disebut laisa kamislihi syai'. Tuhan Allah tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa dibayangkan. Gitu, Bang. Cuman kita Gini, Bang. meyakini Oke. bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyaksikan kita, melihat kita. Bukan kita yang melihat, Tuhan yang dilihat. Segala sesuatu yang dilihat, yang dapat dilihat itu makhluk namanya. Silakan. Bang. Jadi terakhir nih. Jadi menurut Iya. abang bentuk Tuhan itu Allah itu macam mana? Coba saya tanya. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya di Al-Qur'an dikatakan begini, Bang, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun Tuhannya tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan itu tidak perlu dilihat karena Tuhan itu Maha melihat. Tuhan yang melihat kita, bukan kita yang melihat Tuhan.
segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Al-Quran mengatakan, innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan itu sendiri. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Tuhan kita itu nggak bisa dilihat, Bang. Tuhan kita yang melihat kita. Gimana? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang bisa dibayangkan? Umat Islam itu hanya dan Tuhan bukan makhluk. Makanya di Islam itu objek Tuhan itu tidak bisa. Ada objek Tuhan seperti ini, nggak bisa di Islam. Kalau di agama Anda, objek Tuhan ada berupa manusia, berupa burung merpati, berupa roh. Kalau kami tidak. Oke. Menurut Bang Juma, ya kan, yang sesuai Al-Quran, Allah itu berbentuk apa? Allah tidak bisa dinyatakan. Gimana? Kan ada, kalau nggak salah itu berbentuk zat katanya kan? Berbentuk DZAT, artinya zat. Ya, Zat dalam bahasa Arab itu zat. Dalam bahasa Indonesia namanya hakikat, pribadi atau esensi. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah zat. Itu tidak ada. Yang ada adalah zatullah, hakikat Allah. Ketika berbicara mengenai zat, tidak bisa dipisahkan dengan kata Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat Allah. Karena kalau Allah itu adalah zatullah, artinya hakikat Allah, esensi Allah. Sementara yang dikatakan zat, ZAT, itu Tuhan Anda, Yesus. Yesus zat gas, Yesus zat padat, Yesus zat cair, itu Tuhan Anda. Kalau dalam bahasa Arab, zat itu bukan zat, beda. Beda antara zat dengan zat. Kalau zat dalam bahasa Arab artinya hakikat. Ya. Nah, hakikat Tuhan tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita bentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa kita wujudkan seperti apa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Gitu, Bang. Jadi Allah itu dekat sama kita atau terasa jauh menurut Abang? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Stop dulu Bang. Iya. Kami itu maksudnya apa? Kami ini adalah bentuk keagungan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bahasa Indonesia. Iya, kami bahasa Indonesia. Ini bahasa Quran. Sanurihim ayatina. Kami itu menyatakan satu orang atau 2 orang? Kayak mana maksudnya? Satu. Jadi di dalam bahasa Quran, Pak, Allah menyatakan dirinya dengan kata kami, mengatakan dengan kata kami, dia, kemudian aku, dan nya. Itulah Allah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kami berarti kami dalam bahasa Indonesia, Bapak, kami dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tunggal. Seperti saya misalnya, saya bercerita kepada orang-orang yang saya lagi pimpin rapat. Saya berkata, kami akan ke Jakarta besok. Artinya kami di sini aku sebagai pimpinan. Aku sebagai pimpinan. Kata kami itu adalah bukti kebesaran, bukti kemuliaan. Nah, bahasa Quran ketika datang diwahyukan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa kata kami itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian mengartikan esensi Tuhan. Karena kami itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kata kami itu sudah bisa dimaknai dengan tunggal. Iya. Oh. Gitu, Pak. Jadi kata Allah,
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kita bisa mengetahui keberadaan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Apa contohnya? Jantung kita ini, apakah kita yang mengatur detaknya? Bukan. Kuku kita, apakah kita yang mengatur pertumbuhannya? Bukan. Gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut, apakah kita yang mengatur? Bukan. Pada saat kita tidur, jantung tetap berdetak, bukan kita yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa kemudian tulang ekor kita tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur? Allah. Inilah yang dikatakan bagi orang-orang yang menggunakan akal, kami ada memberikan tanda keberadaan kami melalui tubuh mereka jika mereka berpikir. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu kita lihat, karena Allah itu menguasai segala aspek. Itulah yang kami sebut subhanahu wa ta'ala, pencipta yang hakikatnya maha suci lagi maha tinggi. Berbeda dengan Tuhan Anda, harus dilihat, harus dikandung, harus dilahirkan, dikuburkan, disalib dan seterusnya. Itu bukan Tuhan itu Pak, itu manusia. Silakan. Oke lah. Makasih Bang Juma ya. Makasih abangku, makasih. Sekali lagi Bang, yang tadi mengatakan Yesus itu abanda, kakanda, ibunda itu bukan kami, tapi Kristen bernama Masaha. Iya. Maaf ya Bang, hidup rukun kita ya Bang ya. Semuanya kita saling mencintai sebagai anak bangsa. Diskusi agama itu harus ada. Kenapa harus ada antara Islam dan Kristen berdiskusi? Karena dua-dua agama ini sama-sama agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam juga demikian. Mari kita berdiskusi, biarkan umat yang mendengarkan dan memilih mana yang baik dan yang benar. Kita tetap bersatu Bang, rangkulan kita saudara sebangsa dan setanah air. Demikian. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Sama abangku, Iya Pak, saya juga jangan diulangi. Maaf. sama, Mohon maaf. kita juga minta maaf di sini sama-sama. Minta maaf ya. Sama-sama Bang. Penonton minta maaf ya. Oke. Sama-sama abangku, kita juga minta maaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikum abangku. Waalaikum my bre. Ayo sembah Tuhannya Yesus. Yohanes 20:17. Makasih Bang Muhammad. Masya Allah. Kalau saya sarankan kasih tahu Bapak itu tadi, kalau saya sarankan nggak usah dimaafkan kalau tidak ada yang salah gitu bilangin ya. Iya bang, iya bang. Ya Bang, dijalin hubungan persaudaraan yang baik dengan Bapak yang tadi. Iya, jangan CS ini pernah. Bang, CS. Iya. CS. Masya Allah. Duduk nongkrong di kedai di warung. Nah, jadi kemarin tuh memang udah sempet berdebat juga kami dia masalah wirid-wirid juga kan. Siapa yang mengajarkan? Saya bilang kami mengikuti orang tua kami lama-lama itu. Saya kan nggak kepala paham juga kan, saya masih ngikuti terus, ini kan masih belajar. Kan gitu. Iya. Nah, jadi dia berdebat terus sampai mengolokkan Islam lah kan gitu kan. Jadi nggak saya nggak banyak pertanyaan juga, saya cuma ngasih tahu pertanyaan aja. Sekarang gini deh Bang, saya bilang kan, coba tunjukkan aja Bang sama saya. Kalau memang abang mengaku Yesus Tuhan, tunjukkan aja Bang, di mana dia mengaku Tuhan, itu aja. Oh iya. Tapi dijaga jadi, hubungan persaudaraan tetap dijaga Bang. Iya. Tetap di sini ada depan rumah kami pun Kristen. Banyak tetangga nih, saling tegur sapa lah Bang, namanya bermasyarakat kan. Iya, betul. Mantap. Saya tadi gini juga, dari tadi saya minta naik, dia udah ngotot di sini gitu. Aduh, caranya kan nggak paham kan, kurang paham, masih baru ngikuti belajar gitu. Iya, nggak apa-apa. Bang, saya bilang tunggu sebentar Bang, ini kalau bisa masuk kita naik, nanti abang tanya aja langsung sama mereka, bilang. Iya, Itu Bang. tadi. Iya, intinya kesimpulannya kemudian tolong dijaga hubungan ya supaya tetap baik dengan saudara kita yang tadi. Kalau beliau masih ingin kemudian bercakap-cakap, silakan DM sahabat Suma, kita layani beliau bercakap-cakap, berdiskusi seperti ini, nggak apa-apa. Oke, siap Bang. Ya, nanti kalau temennya yang lain ada yang mau dialog juga, nanti Akhi Hairul ngomong aja, diprioritaskan. Siap Bang, siap Bang. Bang, abang ini Oke. kalau dengar di sini abang pakai speaker aktif, kok bisa didengar orang di situ? Gimana? Enggak, ini waktu ngomong tadi saya pakai headset. Oh,
Tapi selama ini Nah, kok dia tadi bisa waktu- denger? Tadi kan saya nggak pakai handset. Oh, Dia di luar, duduk di luar situ dengerin gitu. Kok enak juga katanya lama-lama kan gitu. Oke. Jadi masuklah tadi siapa Mbak Yusi ya, Mbak Yusi masuk tadi, didengar dia kok iya, jawabannya kok buruk kali kata dia. Jadi saya agak Gara-gara jadi Mas dia Aha ini penasaran tadi. masuk. Nah, sama Mas Aha tadi yang katanya kakandanya Yesus ya, apa adiknya apa Dinda. Aduh, kacau. Jadi dia ketawa sendiri, ketawa nengok kemari lah dia kan. Mau bertanya juga jadinya, ya ntar bang ya saya tanya sama adminnya bisa masuk naik apa enggak. Tunggu ya, minta naik, saya mau enggak naik. Masih rame mungkin ya, si full ruangan. Iya. Ini Sampaikan abang di aja. Medan ya? Di Medan bang, di Tembung Oh bang. ya, lanjut. Oke, Medan. Iya, sampaikan aja kepada teman kita yang tadi bahwa ketika ada saling tegas keras suara di dialog apologet Islam itu biasanya oleh karena adanya penghujat gitu ya. Terus kemudian Iya, Bang. itu hanya biasa di dalam dunia debat biasanya seperti itu. Tujuannya bukan untuk saling serang fisik, tujuannya hanya untuk perang logika aja kita, bukan arahnya Iya, itu. ke perang fisik. Iya. Betul. Ya itu tadi dia sempat itu juga kan bang, makanya saya bilang udah ngotot kali dia, ingin tanya gini, dibilangkannya beginilah, nggak betul itu Ustaz Juma katanya gini, ntar bang, abang sabar nanti ku naikkan kalau bisa naik, kita naik, abang ngomong, gue bilang, saya bilang gitu kan, karena mereka ini bang, apologet ini bicara bukan hanya sekedar asumsi seperti Kristen, saya bilang, mereka juga menguasai Bible, gue bilang gitu, saya bilang Iya, gitu. insya Allah. Nah, jadi ya udah tadi. Ya alhamdulillah saya tadi sempat gemeter juga. Gemeternya itu baru ini bisa naik gitu, bisa langsung bicara sama guru-guru semua kan. Iyalah bang, beliau masih ada bang di dekat abang. Udah pulang bang. Oh ya sudah, nanti koordinasi pulang ya? aja dengan teman-teman API kita yang ada di Medan bang. Koordinasi dengan teman-teman Siap, Bang. API, kalau bisa ngajak mereka ngobrol, ngopi-ngopi bareng lah. Ada Habib kita di Medan juga yang kemungkinan nggak bisa buka cabang API di sana. Ya, siap. Oke, sip. Ini Akhi Hairul share apa Iya, Bang. grup apa live ini di share di grup RT kalau bisa. Grup RT saya nggak masuk Iya. ke grup RT bang. Oh nggak ada grup WhatsApp-nya ya RT-nya ya? Ya wes satu. Lanjut. Oh, bentar bang ya. Ada. Ah bagus. Oh. Tapi jangan terlalu provokatif. Iya, Jangan terlalu maksudnya ini ya. gini, abang, kalau misalnya di dalam grup kita itu masih banyak saudara-saudara kita Kristen kan tidak semuanya suka dengan debat Iya, lintas betul. agama. Takutnya niatan kita baik ini disikapi negatif gitu. Yang kita anjurkan menikmati debat itu adalah mereka yang memang suka. Kristen yang tidak suka jangan. Karena nanti biasnya justru beda. Maka itulah alasannya kenapa saya selama ini pakai masker. Kalau ada orang yang mengenal saya langsung, silakan aja. Yang penting saya tidak dengan sengaja mau memamerkan isi kepala saya tentang Bible. Kalau ada saudara-saudara saya Kristen, staf saya di kantor yang sudah tahu ternyata Bang Suma itu plagiat debat lintas agama, silakan Anda tahu. Yang penting jangan saya sengaja untuk memamerkan diri saya. Seperti juga dengan debat lintas agama ini. Silakan orang lain itu tahu pelan-pelan. Yang penting bukan kita yang sengaja untuk memperlihatkan ini loh. Karena kenapa? Biarkan orang itu kemudian sedikit demi sedikit tersentuh. Bukan karena kita yang kemudian memperlihatkan. Makanya kemarin itu sahabat saya, guru saya, ketika membacakan Bible di mall, saya itu menghindar karena saya tidak ingin ada ketersinggungan dari saudara-saudara kita yang lain. Lain cerita kalau memang keberadaan kita di situ, ya memang datang untuk mendengarkan diskusi, debat atau nantang diskusi. Saya juga pernah teriak-teriak di mall. Di mall saya dari jam 9 sampai hampir jam 12 malam itu kami debat di mall. Dari pagi sampai tengah malam debat kami dengan. Kenapa dia bisa gitu? Karena memang ya mereka nantang saya untuk datang ke mall untuk berdiskusi, ya debatlah kami. Seperti itu. Jadi adik saya tadi cuman bercanda bang untuk
di share di grup RT. Ya udah gurunda. Cuman bercanda itu. Iya. Seperti itu ya Bang ya. Jadi yang kita ajak diskusi yang mau aja. Jangan kita ajak mereka yang tidak mau. Karena tidak semua teman Kristen kita itu suka dengan diskusi agama seperti ini. Iya ya. Karena teman abang yang tadi ini saya yakin dia nggak bisa tidur itu tadi. Kurasa dia langsung mandi tadi itu. Iya, itu kemarin waktu saya tanya itu aja saya. Aki Hairul tunggu bentar. Tunggu bentar. Chen itu siapa Ikhwan? Yang netizen di bawah Chen itu siapa? Yang Lanjut, syahadat kemarin. Mualaf kemarin Oh. Jadi, Yang Mbak mualaf Jenny yang mualaf itu bawa kemarin. kalau mau naik silakan request ya Mbak Jenny, karena ada juga yang saya mau tanyakan masalah KTP, dan juga ada beberapa netizen yang ingin mau memberikan sebagian rezekinya buat Mbak Jenny. Jadi kalau mau naik silakan request Mbak Jenny. Nub ini siapa Nub nih? Benop ini hidangan berikutnya Satsugi. Nubuat 2030. Ah, silakan Nub. Oke, sebelumnya buat saya turunkan dulu ya Bang Muhammad. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya Hairul, semangat, semoga istiqomah dalam iman ini. Oh, buat Bang Ardiansa, tadi saya dengar katanya kan lagi sakit ya. Iya Bang. Semoga cepat sehat sembuh ya. Jangan Ya, sehat. amin, amin. Amin. Terima kasih Bang, sehat Ya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin dulu Guru dan Kakanda semua. Jadi buat teman-teman yang dibawa, terus ini ada kalau setiap ada yang bilang oten, mau mualaf, mau syahadat, itu pasti sudah kirimkan permintaan untuk naik. Jadi kalian teman-teman di bawah jangan panik. Nah, setiap yang mau naik itu sudah pasti dicek satu-satu sama host. Tenang saja, host tidak tidur sampai subuh. Nah, itu rata-rata yang dari kemarin, dari seminggu yang lalu ada yang ingin bersyahadat, apa itu hanya prank. Jadi jangan langsung berkomentar naikkan. Kalau memang dia serius untuk bersyahadat bersama kita di sini, otomatis dia sudah kirimkan permintaan untuk naik. Mengerti ya? Terima kasih. Silahkan dilanjut. Oh ya baik, kita sapa dulu Nubuat. Selamat malam Nubuat. Selamat malam teman-teman. Iya Bang. Ya. Ada Ya, yang terima dibuka kasih Kristen ya, sudah Bang, ya? dinaikin ya. Baik, Bang. Jadi ini room untuk orang Kristen belajar ya. Ya betul Bang. Betul ini. Oh, iya iya. Jadi gini, saya baca-baca ya. Jadi saya mau tanya sama yang ahlinya. Ini kan room Muslim. Jadi ini saya baca di Wikipedia ya. Tolong diklarifikasi apa ini benar gitu loh. Ya, tahun 638 Abu Musa al-Asari, salah satu pegawai dari Khalifah Umar ya di Basra, itu mengeluh tentang adanya absen ya tahun-tahun untuk koresponden ya. Nah, jadi ini membuat dia susah untuk menentukan ya catatan, instruksi ya yang dia gunakan. Jadi laporan ini ya itu meyakinkan Umar perlunya memperkenalkan era bagi Muslim. Setelah berdebat ya tentang masalah ini dengan konselornya, dia memutuskan bahwa tahun pertama haruslah pada tahun Muhammad arrive ya, tiba di Madinah. Kemudian Utsman menyarankan bahwa bulan itu harus dimulai dari bulan Muharram. Ya, jadi ada perdebatan ini tahun 638. Ya. Nah, saya bertanya ini, bagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Kalau 638 aja belum ditentukan, bagaimana Nabi bisa berpuasa dalam hidupnya? Atau dia memang tidak pernah berpuasa dalam hidupnya? Coba tolong dijelaskan. Iya, Dinda Ali mungkin bisa monitor. Baik, siapa Bang Da? Iya, dijelaskan aja tentang syarat-syarat penentuan awal bulan Hijriah kayaknya deh. Iya, jadi tahunnya itu dimulai ya. Mereka ini Khalifah Umar, Utsman, ini semua berdebat sudah isunya. kita monitor, sudah kita tangkap, sudah kita catat pertanyaannya. Jadi gini, saudaraku. Iya. Jumlah bulan serta perhitungan
atau penamaan bulan itu sendiri sudah berlangsung semenjak Rasulullah bahkan belum lahir di tengah masyarakat Arab. Sehingga penghitungan dan pengetahuan terhadap jumlah bulan, jumlah hari, jumlah pekan itu adalah sebuah konsep umum yang telah diketahui sebagai ilmu pengetahuan oleh masyarakat di kala itu. Penghitungan tahun Islam untuk ditetapkan sebagai permulaannya melalui proses hijrah Rasulullah itu adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat untuk menjadikan titik nol dari sebuah peradaban Islam dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bukan disitulah ditetapkan berapa jumlah bulan, berapa jumlah hari, berapa jumlah satu bulan, berapa jumlah satu pekan, bukan. Tetapi menyepakati hitungan titik nol berarti 1 hijrah, 2 hijrah sebagai tahunnya Islam. Sedangkan konsep ada namanya Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal sampai akhir, sampai yang namanya bulan Ramadan adalah sebuah pengetahuan tentang hitungan hari, tahun, dan bulan yang telah menjadi konsensus umum di kalangan masyarakat Arab, dan itu telah berlangsung sejak lama. Begitu, bro. Iya, ya. Waktu itu saya pernah baca juga itu, Bang Kores juga pernah kasih tahu saya tuh, itu bahwa bulan Ramadan itu diambil dari kalender pagan ya, itu bulan Natik ya. Jadi saya berpikir kalau kita tahu ya, itu Al-Baqarah itu kan kitabnya itu ditulis setelah di Madinah kan? Ya, yang Betul namanya yang namanya bulan-bulan pagan itu adalah bulannya yang digunakan dalam kalender gereja, menggunakan nama-nama dewa pagan Romawi. Ya, enggak, coba tunjukkan datanya kalau begitu. Kalau bulan Ramadan itu sudah ada. Ramadan itu berasal dari kata ramat, artinya kering. Di mana bulan Ramadan? Ini data nih, ini data nih. Adalah bulan musim panas di dalam iklim Timur Tengah. Makanya ramat artinya kering, tandus arti dari Ramadan. Makanya Ramadan kalau dalam iklim bulan puasa yang terjadi di Timur Tengah pasti terjadi di saat puncak dari musim panas itu. Tetapi kalau penghitungan nama-nama bulan dan hitungan hari serta ritual ibadah dalam gereja sangat pagan. Itu yang pagan. Mulai dari liturgi jamuan kudus, memakan darah daging Yesus dan minum darah Yesus dengan dianalogikan roti dan anggur, itu adalah sebuah tradisi pagan Yunani. Cuma diganti namanya dalam ajaranmu sekarang. Kemudian bahkan kelahiran Yesusmu, coba buktikan bahwa dia benar lahir 25 Desember. Bukankah itu lahirnya Mitra, dewa Romawi? Kita jangan ke situ dulu, Pak. Enggak, sekali-kali Anda menjawab dong. Oh, jangan ke situ. Tadi Anda tuduh bahwa tahun-tahun atau nama-nama bulan Islam bulan-bulan pagan yang tanpa bukti. Sekarang yang buktinya jelas di depan mata Anda, bahkan bukan dari tuduhan Muslim, internal kalian sendiri mengkritik bahwa perayaan dan berbagai liturgi ibadah kalian itu pagan. Iya, kalau Gregorian sama Julian itu memang pagan, Pak. Nah, silakan nikmati paganmu. Iya, enggak, saya nggak pakai kalender itu, Pak. Kalau tentang Kalau kalender Kristen apa, Pak? Kalender Kristen apa? saya pakai kalender Yahudi, Pak. Apa itu, Pak? Ada 77 hari raya itu. Berarti Anda orang Yahudi? Iya. Saya bukan orang Yahudi, tetapi kalender yang gimana sih? Anda bukan Yahudi kok pakai kalender orang? Yahudi itu adalah umat pilihan, Pak. Gitu, umat pilihan Allah di Perjanjian Lama. Buset. Iya, kalau orang Kristen Saya nggak nanya saya. Anda Kristen apa Yahudi? Kristen. Ya, kalender Anda apa? Saya pakai kalender Yahudi, Pak. Kalender Apa hubungannya? Alkitab, Pak. Nyambung kagak? Kalender Alkitab. Ya. Nyambung kagak? Ya. Nyambung kagak, Jelas Pak? nyambung, Pak. Tidak nyambung. Pinter. Lanjut. Tidak nyambung. Bapak memisahkan antara Yahudi dengan Kristen.
kita itu sama Pak, perjanjian lama Sama dengan bagaimana perjanjian kemarin diludahi Pak? nggak bisa Bagaimana dipisah-pisahkan. sama Pak? Diludahi Pak? Oh, Pak, dalam Gimana, Pak? ajaran dalam Judaisme Kristen itu avodazarah, penyembah berhala, syituf, pelaku syirik. Iya, jadi Pak, jangan memakai pemikiran Bapak. Jadi kalau bagi saya, ini kan iman saya, ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak usah dipisah-pisah. Baik, kalau begitu Orang coba Yahudi- berikan perhitungan orang kalender Yahudi Yahudi. Kapan hari lahir adalah- Yesus dalam kalender Yahudi? Coba, saya mau dengar dari Anda. Sebentar, jangan dulu. Jangan Jadi, jawab, jangan sebentar. Kapan tanggal lahir Yesus berdasarkan perhitungan kalender Yahudi? Silakan. saya, nanti Bapak kaget kalau saya kasih tahu. Silahkan berikan data kepada kami berapa hitungan hari lahir Yesus dalam perhitungan kalender Yahudimu. Kalau yang menurut perhitungan saya, dia lahirnya itu sebentar ya. 30 September pasti nih. Iya, 30 September. Betul Bapak? Oh, ini si lontong sayur. Iya. Nah, jadi Yesus itu lahir 30 September, hari Iya. pertama Bunda Maria hamil itu 25 Desember. Betul. Bapak ingat tuh. Iya, Luar biasa. itu kan bersamaan dengan pemberontakan G30 SPKI Pak, Aidit. Iya, Kan gitu. iya. Iya, gitu, Ustaz. Ya udah jelas ya. Jelas. Iya. Bersamaan dengan G30S itu lahirnya Yesus menurut beliau nih. Jadi Pak, jadi memang yang tadi bulan Ramadan itu memang belum ada sampai Nabi Muhammad Ramadan itu meninggal. adalah nama bulan yang telah menjadi konsensus masyarakat Arab semenjak diajarkan milah Abraham melalui Nabi Ismail. Ngerti nggak? Oh, jadi Abraham umurnya itu pakai kalender hijrah gitu maksudnya? Berhitung mundur, Pak. Botol ini. Iya. Jadi Botol. tolong dijawab ya atau tidak. Nggak Jadi jawab hitung mundur, apa Pak. ya ini? itu ya Abraham itu umurnya itu memakai kalender hijrah begitu maksud Bapak atau dulu orang Yahudi lain sekarang agama Islam lain lagi gitu. Coba tolong jelaskan kalender hijrah atau enggak? Bahkan berdasarkan beberapa bukti sejarah seperti Yahudi, Bani Nadir dan Bani Kainuka itu tidak membedakan antara nama bulan hijrah dengan bulan-bulan dalam hitungan mereka. Ya, jadi Anda setuju bahwa Nabi Ibrahim dari Adam itu pakai kalender hijrah begitu ya? Begini, Pak. Bapak ini kok nggak ngerti. Loh, kok nggak dijawab? Jawab dulu dong, iya atau tidak? Iya, dihitung dari kalender hijrah. Kalau berdasarkan kami Islam, jadi dihitung mulai dari hijrah itu, kemudian dihitung mundur, begitu. Jadi ada dua penghitungannya. Kalau Yahudi menghitung dengan kalendernya sendiri, kami Muslim menghitung dengan hijrah itu, gitu loh, Bang. Iya, jadi setiap 33 tahun gitu ya. Setiap 33 tahun dia berkurang 1 tahun gitu ya. Itu hitungannya teman-teman Muslim ya. Yang nggak ada urusannya dengan orang yang sudah lahir. Ini perhitungan puasa begitu, Ramadan begitu. Kok jadi orang berkurang umurnya sih udah meninggal? Apa hubungannya mau disamain? Iya. Nanti lo ketemu kalender Hindu lu bingung lagi. Kalender Hindu itu tahun barunya setiap 6 bulan sekali dalam perhitungan Masehi. Nah, Iya. itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi jelas dalam ajaran para nabi, apalagi Nabi Israel ya, itu sangat terikat dengan perhitungan waktu, liturgi ibadah. Tetapi tiba-tiba menyimpang, ada sebuah bidat sesat menyesatkan namanya Kristen, malah mengikuti perhitungan pagan Romawi. Itu beda. Kalender yang dipakai di Indonesia sekarang yang umum ini kalender apa coba, Bro? Iya, kalender Masehi kan? Asalnya dari mana tuh? Iya, tadi saya sudah bilang Julian dengan Gregorian itu pagan memang betul. Oke, pinter. Iya, jadi coba baca di Kejadian 1 ayat 14, Pak. Nah, mayoritas penduduk dunia pakai itu apa, Bang? Yang pakai itu, agama apa? Ya, itu kan saya bisa menerima kalender Gregorian sebagai kalender sivil, Pak, sipil. Enggak.
yang kalender yang Anda maksud pagan itu mayoritas agama apa yang pakai? Agama apa yang pakai? Ya. Agama Kristen kan pakai itu juga ya, tapi Ya, pagan. tetapi tidak semua Kristen, Pak. Iya. Mayoritas Pak maksud saya. Saya Kristen juga, tapi saya memakai kalender itu untuk keperluan sipil, misalnya ulang tahun. Contoh tadi yang ditanya Ustadz Ali, Ya. 25 Desember itu gitu loh ya. Nah 25 Desember ini kalender apa Pak? Kalender pagan. Pagan. Berarti memperingati 25 Desember Natal ini adalah kalender pagan. Jadi acara pagan ya Pak? Enggak, Pak. Enggak, bukan begitu. Gimana Pak? Bukan begitu ya Pak? Iya. Gimana? Jadi setiap kalender itu ada ekuivalennya, Pak. Ya itu ada ekuivalennya, Pak. Di mana ekuivalen 25 Desember dengan kalendernya Yahudi sebagai peringatan hari lahir Yesus. Gimana cara hitungnya coba? Mungkin boleh aku jawab Bang Nubuat. Ntar dulu Bang, biar Pak Nubuat dulu. Iya kan, ini Biar nggak nyampur. sok pinter kalender, sok pinter perhitungan ibadah dengan tanggal. Sekarang kita tanya bahwa ritual pagan yang telah menjangkiti ajaran Kristen hari ini merayakan sebuah ritual yang diwarisi oleh konspirasi sejarah pagan Romawi terhadap hari lahir Yesus Anda. Bagaimana Anda membelanya? Ya? Coba kita mau dengar. Iya, Pak. Kan tadi saya sudah bilang dari Pak Kristologi bilang bahwa hari konsepsinya itu 25 Desember. Ya, jadi saya merayakan 25 Desember konsepsinya. Ya. Konsepsi tetapi di atas kesalahan dan di atas konspirasi sejarah. Enggak, kalau dihitung secara astronomi itu betul tanggal 25 Desember itu sama dengan Hanukkah. Iya. Seluruh para arkeolog historian sepakat kalau dalam bahasa Islam jumhur dan ijma ahli ilmu historis dan arkeologis mengatakan bahwa penetapan 25 Desember itu terjadi pada hasil dari konsili Nikea pertama 325 Masehi abad keempat itu ditetapkan hari jadi hari lahir birthday-nya Yesusmu. Ternyata untuk mengambil jalan tengah agar ajaran ini bisa diterima di kalangan bangsa Romawi yang merayakan Saturnialus, sebuah perayaan dewa matahari pagan. Pernah dengar nggak kisah ini? Iya, pernah dengar. Nah, sekarang bantah itu. Kok bisa hari lahir Tuhanmu sama dengan hari lahir dewa tertinggi dalam penyembahan berhala Romawi? Kok bisa sama? Jadi gini Pak, tadi saya bilang ekuivalensinya Pak ya. Jadi pada waktu kalau kita itu adalah telusuri cocokologi ya, untuk membela seakan-akan bisa dikait-kaitkan astronomis kah, ekuivalen kah, padahal itu babak belur, nggak akan bisa dibela 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus. Iya kan saya sudah bilang hari konsepsinya Pak. Ya, kalau teman-teman yang lain itu percaya bahasa itu hari halus, lahir ya, bahasa itu nggak ada halus masalah. untuk mengatakan ya sudah terlanjur dikadung dipercaya, gitu aja bilang, jangan pakai konsepsi lah, nggak usah dibela itu kalau sudah salah. Enggak, maksud saya waktu Tuhan Yesus dikonsepsi itu 25 Desember itu betul. Kok dikonsepsi? Ya. Hari pertama Bunda Maria lahir itu. Mengandung, ya. Ya, mengandung. Itu betul, ya. Ya, kalau enggak saya juga menentang bahwa 25 Desember itu hari lahir. Ya sudah, Anda merayakan Natal tidak 25 Desember? Enggak, saya enggak merayakan. Oh ya sudah, Anda bidat berarti. Ya terserah. Tapi saya merayakan 25 Desember itu pada saat yang bersamaan, itu hari konsepsinya Pak. Jadi saya bisa menghargai juga 25 Desember itu. Oke. Ya, Pak, gitu kalau aja Anda Pak ya. Kalau Anda Yahudi Pak, kalau Kislev itu bulan keberapa Pak? Itu bulan ke-9. Ya, berapa hari Pak? Itulah Berapa hari? 25 Kislev. Kislev itu berapa hari Pak hitungannya? Kislev itu bisa 29, bisa 30. Pinter. Habis Kislev apa Pak? Ya. Habis Kislev Tevet. Habis Tevet? Shevat. Habis Shevat? Adar. Bulan pertama? Jadi Adar itu ada bisa Adar pertama, Adar kedua. Enggak, Ya. bulan pertama nih, bulan kedua? Bukan. Abib. Bulan kedua Iyar. Ya, terus? Habis itu Sivan. Baru? Baru bulan keempat ya, itu Tamus ya. Iya.
Baru Terus kelima ya A. Afaf ya. Keenam Elul, ketujuh Tisri. Iya. Iya. Ketujuh. Saya hafal Pak. Ketujuh. Tujuh. Tisri. Salah. Allah gimana salah? 8. Ya. Kedelapan Hesfan ya. Oke, pintar-pintar. Ya. Pak Handi, ini orang sangat merasa percaya diri bahwa dia mewarisi ajaran Yahudi atau Bani Israel. Kita mau Enggak, tanya saya ke orang dia. Kristen Pak. Ya sudah, Sorry. Anda orang Kristen. Saya orang Baik, Anda Kristen. Kristen ya. Baik. Iya, bukan Yahudi. Baik. Ya udah, tadi Anda kan mengaku bahwa Anda ini adalah bangsa pilihan. Baik, kita mau tanya nih, sebagai bangsa pilihan, ajaran Nabi Israel mana pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang? Itu bisa dilihat ya, itu dari Ayat perjanjian lama satu Sebentar. saja berikan ke saya bahwa Tuhan disimbolkan dengan binatang seperti ajaranmu menyimbolkan Tuhan dengan domba. Coba. Jadi begini Pak, kalau di perjanjian lama itu penuh dengan tipologi. Mana? Perjanjian ayatnya? lama itu bukan berarti perjanjian Saya lama minta itu satu berarti saja, Islam. jangan banyak Ya. narasi di sini. Tunjukkan satu ayat, sebutkan pasal berapa, nomor ayat berapa, kita baca sekarang bahwa Nabi Israel pernah Ya. menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Mana? Ya itu di Kejadian 3 ayat 15 kan ditulis. Baca. Musa kan menulis Mana? bahwa nanti dari keturunan perempuan ini akan meremukan kepala dari ular itu. Mana menyimbolkan Tuhan sebagai binatang? Mana? Kejadian 3 ayat 15 ada Iya. seseorang ya. Hah? Itu Kejadian 3:15 itu permusuhan, Pak. Iya. Hanya ajaran pagan penyembah berhala melakukan simbolisasi Tuhan dengan Mungkin dia binatang. mau bilang- Makanya tidak heran bro, ketika ada ajaran Hindu pagan menyimbolkan Tuhan berbentuk monyet, namanya Hanuman. Ada ajaran yang menyimbolkan Tuhan berbentuk gajah, namanya Ganesha. Ada ajaranmu sekarang menyimbolkan Tuhan berbentuk domba, namanya Yesus. Ajaran pagan ini. Itu waktu Ibrahim waktu mempersembahkan anaknya itu. Mana? Bukan kurban. Tidak ada satupun Ya. Nabi Israel pernah mengajarkan Tuhan itu disimbolkan dengan binatang kecuali ajaran penyembah berhala. Oh enggak dong, lain dong. Itu coba dilihat di di Imamat. Sampai mati kau cari nggak akan dapat ayatnya bro. Jadi begini, saya jelaskan sedikit ya bahwa waktu Musa, ya Anda kan percaya Musa, teman-teman Muslim, ya kan? Dia disuruh untuk membuat tabernakel atau kemah suci. Nah di situ acara upacaranya itu kan Jawab saja jelas. pertanyaan saya, ayat mana para nabi Israel pernah menyimbolkan Tuhan sebagai domba, kambing, harimau, singa misalnya. Kalau nggak mau domba ya udah terserah, tapi binatang. Mana Iya, Nabi domba Israel lebih. pernah mengatakan Tuhannya bersimbolkan binatang? Binatang apa? Yohanes 1:29. Yohanes melihat Yesus pada pagi hari lalu berkata, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Domba penghapus dosa, Pak, itu adalah sebuah tipologi terhadap domba kurban. Sedangkan dalam kitab Imamat 42 ditulis, jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Kalian sedang menghina Yesus sebagai domba betina sekarang. Lebih naasnya lagi, kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6 mengatakan bentuknya domba Yesus adalah seekor domba yang seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Mengerikan ini, monster bentuknya. Ini Tuhanmu. Pak, jadi Bapak jangan lompat-lompat Pak kalau belajar Alkitab itu Pak ya. Kok lompat-lompat? Jadi- Makanya saya pertanyakan, jadi, tidak pernah ada ajaran Nabi Israel menyimbolkan Tuhan dengan binatang, hanya ajaran penyembah berhala yang melakukan hal seperti ini, Pak. Israel nggak Jadi pernah coba- menyimbolkan Allah itu binatang, Pak. Ah, bagus. Ini pintar ini. Ya, tipologi Pak, tipologi bahwa korban itu harus jadi kalau kita bicara tentang Ya, setuju ya, keselamatan sudah ya. setuju ya sekarang bahwa tidak ada Nabi Israel pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Loh, Yohanes Ya, tadi yang tapi Bapak pemahaman sebutkan Bapak tadi apa? aja. Hah? Inilah anak domba Allah. Ah, itu mana? Yohanes sejak kapan Anda katakan dia membawa ajaran dari perjanjian lama? Kita bisa baca di Musa Pak, di kitab Imam. Oke, ajaran Musa mana? Pernah menyimbolkan Jadi Tuhan ada sebagai binatang. korban. Jadi begini Pak, kalau korban-korban itu ada korban korban bakaran, Ya. korban penghapus Kalau dosa. korban penghapus Itu- dosa itu dan dia disimbolkan berjenis dengan binatang domba Sebentar, adalah saya aturan yang jelasin telah diatur dalam hukum korban dalam ajaran Israel
yaitu harus domba betina. Jadi secara tidak langsung Yohanes sedang menghina Yesus sebagai domba betina tanpa kalian sadari. Siapa bilang domba betina, Pak? Itu tertulis dalam kitab Imamat. Jika kau Ya, membawa domba tunjukkan penghapus dosa, Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Baik. ayatnya, Pak. Oke, saya buka ayatnya ya. Lu nggak ngerti Berapa, korbanotnya Yahudi, lu lu nggak ngerti. Kristen itu nggak ngerti korbanotnya Yahudi. Korbannya Yahudi itu lembu, domba jantan, dan kambing. Itu ya. tercatat Ada dalam yang- ada- Imamat ada- pasal ada yang, keempat ayat 32. ada yang Bentar. Berapa betina, Pak Ustad? Berapa Pak Ustad? Imamat pasal keempat nomor 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina tidak bercela. Wajib hukumnya. Kalau domba betina, kalau kambing jantan, kalau lembu jantan, itu hukum tertulis dalam kitabnya Yahudi. Sebentar, Pak, saya jelaskan dulu, Pak. Ini kitab saya jelaskan. jelaskan. Sejak kapan kitabnya Jadi- Yahudi kitab kamu? Sebentar. Jadi begini, Pak, kalau lembu itu dikorbankan untuk apa? Dia itu untuk imam, kalau imam berdosa, atau itu untuk umat. Lebih naasnya lagi, ternyata Bentar. kalau domba betina untuk Kalau- perorangan, untuk kalau personal, domba- nggak boleh untuk seluruh dunia. Lebih parah sekali kalau domba betina itu rakyat jelata perorangan. Iya, nggak boleh seluruh dunia. Jadi Yesus paling mentok nebus istrinya doang. Hancur ini nubuatan domba. Enggak, lebih jahatnya lagi, ternyata domba simbolisasi terhadap kesesatan dalam kitab Yesaya 53 nomor 6. 53 nomor 6. Janganlah kau tersesat seperti domba. Ternyata Tuhan menjadikan simbol kesesatan adalah domba. Kacau ini nubuatannya Yohanes terhadap Yesus sebagai domba. Oh, temennya hilang satu. Pertama domba betina, kemudian lambang kesesatan, kemudian namanya lambang monster provokasi. bertanduk 7, bermata 7. Mengerikan ini penghujatan dan penghinaan kalian kepada Yesus. Udah, Begini, tobatlah. Pak. Tobatlah, Buku saudaraku. buku Wahyu itu adalah buku simbol, Pak. Sudah, Ya. Loh, kok Wahyu? Jadi coba Yang coba dibahas Bapak buka. Imamat, kenapa ke Wahyu? Nah, ini kan Bapak barusan jelaskan tentang Wahyu, jadi saya ngikutin Bapak nih. Tetapi kalau tentang imamat sendiri, itu coba dibaca Imamat 16, ya. Itu kemudian ayat yang ketiga, coba. Imamat 16 ayat ketiga. Bisa nggak? Kalau nggak saya bacain Topiknya nggak aja. begitu deh. Tadi pertanyaannya tadi Ustaz Ali, ada nggak di Taurat Musa itu manusia itu dikonotasikan dengan binatang? Ada nggak? Ya Tuhan. Nah, ini nggak dibilangin, nggak pernah ada domba jantan dipakai menebus dosa atau penghapus dosa. Menurut Coba baca Imamat 16 ayat 3, Pak. Ya udah, kalau Beginilah nggak ada, caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk apa? Untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk apa? Untuk korban bakaran. Korban bakaran buat apa? Cek Imamat 1, harumnya menyenangkan bagi Tuhan. Mentok segitu doang. Iya, kalau penghapus dosa tetap domba betina, bro. Nggak boleh domba jantan. Itu hukum tertulis. Iya, makanya Yohanes tuh nggak tahu soal Yahudi. Namanya aja Yohanes, coba nama-nama Yunani. Pak, coba dilihat di Imamat 16 ayat 8, Pak. apalagi Dia masih. Nih, Jadi terguncang. dan dia harus membuang undi mengetahui atas fakta. kedua membuang undi di atas kedua kambing jantan, itu sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Apa? Ya. Iya gini, Jadi- Kores. Ini saudara kita ini terguncang malam ini mengetahui fakta, ternyata kalau domba penghapus dosa harus domba betina. Selama ini dia mengatakan Yesus domba adalah domba betina. Agak kaget dia malam ini. iya. Pak Nubuat, kenapa sih Anda ini kalau ke Yahudi-Yahudian kenapa Anda percaya harus darah manusia menghapus dosa? Kalau bisa binatang ngapain pakai manusia, Bang? Kenapa? Itu kan ada konsep keselamatan dari kita ya, teman-teman Kristen ini, bahwa Maksud saya ajaran siapa ini, Bang? Ajaran siapa? ajaran Alkitab. Hah? Belajar dari Ajaran Alkitab. Alkitab. Mohon maaf dari Alkitab, Pak. Bukan ajaran para nabi ya? Jadi penghinaan Yesus bergender betina dan wanita juga terjadi dalam pemaksaan Yesus membawa nama Yatsuah atau juru selamat. Yatsuah itu dalam linguistik bahasa Ibrani adalah feminim noun atau kata benda perempuan.
Jadi ketika kalian paksakan dia bernama Yatsu'ah atau seorang juru selamat, itu nggak boleh dinamakan untuk laki-laki dalam kaidah struktur bahasa Ibrani, harus nama perempuan. Jadi kalau kalian paksakan dia berarti juru selamat, kau sedang menghina Yesus sebagai wanita. Dor kena lagi. Ubek-ubek aja perjanjian lamanya. Nggak akan nemu domba itu dipakai sebagai penebus dosa kecuali yang tadi itu domba cewek. Anda pembahasannya perjanjian lama, sedangkan sekarang udah ada perjanjian baru, Pak. Itu udah Ya, perjanjian baru berarti nggak tahu perjanjian lama kan? Pak, perjanjian lama, perjanjian baru itu jangan diartikan lama itu sudah usang. Lama itu adalah karena itu sejarahnya di situ, Pak. Kekristenan Nah, itu kalau perjanjian lama itu masih kepake, kenapa orang-orang perjanjian baru nggak ngerti soal korbannya perjanjian lama? kan tidak ngerti, Pak. yang mana? Lah itu Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah